si tumbuk jo batu sangka pitalah jo bungo tanjuang inai lata tumbuk kuku tangga cincin sudah jari lah kedua. Kalau itu kira-kira malang nasib temujud malang nak duo pantun sairiang marapak jo padang muntah air tabi jo koto tuo buah masak babalik mangka putih babalik jadi bunga. Malangnya temujud tapi malam ini awak mujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Badoso kalau tidak menyawai salam. Mau ulang balik aja nanya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa malam ini biarlah kagak aja orang gaib supaya nampak satunya lain sehat ibu-ibu bapak tapi nanti mati jo percayalah bara nak sehat awak nanti mati. Allah siap untuk mati? Siap alun? Allah jo balahnya dek barani duit artinya siap mati. Orang yang berani hidup dia akan siap menghadapi kematian. Ada dua istilah, satu maju, yang kedua mundur. Manusia hidup di dunia ini maju atau mundur? Maju. Mundur maju. Hah? Mundur maju. Maju nyo. Maju karena maju mendaki pintu kubur. Itulah kita setiap hari. Awak kan kadang mati, awak masih hidup. Tapi sehari umur kita bertambah, selangkah kita akan makin dekat ke kubur, berkuranglah jatah hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan kesehatan yang kita pergunakan, yang diberikan Allah ini, kita pergunakan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni zalamtu nafsi qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya wa qala aidan rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bi ghulamin alim. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Wali Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpawang, Luak Nantuo, beserta Bapak Wali Jorong, seluruh pemimpin-pemimpin masyarakat, nan didahulukan salangkah, nan ditinggikan sarantiang. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama beserta seluruh Bapak Buah yang hadir pada malam ini
di Kecamatan Salimpawang, Nagari Situbondo. Yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah surau Balai Diatih. Tapi nan datang malam ini, aku yakin tidak jamaah surau Balai Diatih saja, tapi orang Nagari Salimpawang, baik nan menatap di kampung maupun nan datang dari rantau. Saya sudah dapat informasi tadi, karena cintanya dengan generasi muda yang selalu mempelajari Al-Quran, orang Situbondo nan di rantau lebih suka pulang ketika khatam Quran daripada hari raya. Mudah-mudahan niat yang seperti itu selalu berkesinambungan, sehingga tercipta nanti generasi-generasi yang akan menggantikan kita adalah generasi yang saleh. Kemudian yang dihormati lagi seluruh panitia yang telah bekerja keras dengan niat karena Allah, terlaksananya elat besar sekali 4 tahun ini di negeri kita, yang mana siang tadi pawainya, kata Pak Guru tadi, tidak bisa dikalahkan oleh tanah datar. Nagari Situbondo luar biasa. Saya berikan A+. Mudah-mudahan panitia, seluruh orang tua dan generasi-generasi kita berikutnya diampunkan dosa oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga Firdaus beserta nabi-nabi dan rasul-rasul. Amin ya rabbal. Laisa doa wa ibu, laisa doa wa ada lagi, alhamdulillah. Setelah Allah kita puji, jadi apa saja yang terjadi Allah tak boleh kita upek, Allah pun kita puji tarik, karena dia memang terpuji. Kita panjatkan puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam dan salawat kita bacakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang terhormat, untuk kajian kita pada malam ini, kita bacakan Al-Quran dari surat Maryam dan surat As-Saffat yang berkaitan dengan pendidikan anak. Entah Nabi cucu yang keberapa oleh Nabi Ibrahim, ada Nabi Zakaria. Nasibnya sama dengan beliau. Sama apa? Sudah tua belum mendapatkan anak. Jadi di dunia itu Pak, ibarat orang baik dia, ada paraku lapang, itiak banyak, itu sesuai. Ada paraku lapang, itiak tak ada. Ada pula sebaliknya, paraku sampai, itiak banyak. Apa maksudnya itu? Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria itu terkenal kaya, tapi tidak punya anak. Yang beliau khawatirkan bukan tidak punya anak itu, generasi pelanjut yang taat penyambung kenabian. Makanya Nabi Zakaria itu bermohon kepada Allah. Apa katanya? Wahanal azmu minni, tulang belulangku sudah lemah semuanya ya Allah. Ketika beliau berdoa, beliau katakan tulang belulang beliau sudah lemah. Muda dia atau masih sudah tua? Sudah tua itu. Tidak mungkin anak muda mengatakan tulangnya lemah. Wasta'ala ra'su syaiba, seluruh rambut di kepalaku sudah berubah jadi uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, namun aku
aku tidak putus asa bermohon kepada Engkau. Apa yang kita petik dalam doa Nabi Zakaria ini? Yang pertama, ibu-ibu yang terhormat, doa beliau itu dengan suara lemah lembut. Wa inni khiftul mawaliya. Jadi Nabi Zakaria itu tidak mari-ari mendoa, lemah lembut. Sudah itu beliau tidak pernah putus asa. Apa yang beliau khawatirkan? Wa inni khiftul mawaliya, tentang generasi sesudah aku ya Allah. Kalau jawab di Minang kami itu pula kama wa paibu di Minang kau sobok dia kawan lamo, ya kan? Itu nak ada kawan memengijian bara banyak ame, labara banyak piti, ya kan? Tak ada ditanya kawan labara banyak rumah kos, tak ada. Yang ditanyakan lah bara orang anak. Kenapa? Anak tu buah hati. Anak kandung sidiran tulang, buah hati limpo bakurung. Tali niye labuhan cinto bintang sumarak perhatian. Buno cubada diladangkan kaganti baladang lado. Buno anak digadangkan kapan ganti badan kok tua. Nabi Zakaria sudah tua, belum dapat anak. Ambo tidak putus asa mendoa dari Allah. Nana mau khawatirkan generasi sesudah ambo, ya kan? Dan berilah saya keturunan, sedangkan sampai sekarang wa kanatim raati akhirah. Begitu Allah menyampaikan dalam ayat. Jadi Nabi Zakaria ini sudah terlanjur mulut beliau mengatakan istrinya mandul. Kalau orang tidak mau beranak, tidak dapat anak, itu disebut dia orang awak mandul. Orang menjaga orang kerajo, mandul aja. Kalau tak sabui mandul dua, bagi cibuk mendedan. Dia anak si anu itu hebat nak tak. Alun lamonyo kerajo ledolah jadi mandua senyo. Mandua senan ada tidak. Orang jago kerajo. Si anu tu lah 7 balik tahun sudah nikah. Alun dia dapat anak ledo. Istrinya mandua. Masa mau mandua tapi beda. Kalau dalam bahasa Indonesia beda. Padusi yang dapat anak lama tahun-tahun itu disebut mandul. Kalau orang menjaga kerja mandor. Tapi dalam bahasa Minang keduanya mandul saja. Ini indahnya bahasa Minang. Dengan kalimat yang di belakang atau di depannya kita bisa memahami apakah itu yang dikatakan mandul. Istrimu itu tidak mandul, cuma engkau saya coba. Saya coba sudah tua belum dapat anak. Dan saya minta anak waja'alna min wala wal radiyah, anak yang engkau ridai. Yarithuni, untuk mewarisi aku, wa yarisu min ali Yaqub, dan mewarisi keluarga Yaqub. Jadi Nabi Ibrahim itu beranak Ishak sampai Yakub, sampai ke bawah Nabi Zakaria, di atas Nabi Isa. Ternyata lahir pula anak beliau beberapa tahun kemudian, namanya Yahya. Tapi dek lala mau nikah pak, kurang percaya nyo, maka nyo balik ke Allah. Anaknya tanya, ya Allah, tandonyo bini yang mau kehamil. Apa-apa nanadir kini dek lala mau nikah, tandonyo bini
Itu tandanya. Lepas kami nak lah. Dia ceritanya. Ya kan? Dia pun itu tandanya. Ya kan? Nabi Zakaria lain lah. Zakaria, tanda istrimu akan hamil, engkau tak bisa bicara, dan orang tak ingin bicara dengan engkau selama 3 hari. Jadi orang yang biasa menyapa Nabi Zakaria selama 3 hari bertemu dengan Nabi Zakaria, orang tuanya berlalu. Dan Nabi Zakaria tidak mengecek. Selama 3 hari orang-orang yang selalu berbicara dengan beliau tidak mau bicara. Beliau juga begitu. Dan kami beri kabar gembira dia Zakaria itu dengan anak yang jadi nabi pula. Langsung dia nama Yahya. Ya kan? Jadi pokok pangka doa yang beliau minta tu ibu, bukan anak menjadi pejabat, bukan anak menjadi orang kaya, tapi beliau mohon kepada Allah anak yang jadi pewaris agama. Jadi apa yang disampaikan Pak Kamenak tadi itu benar. Karena kini sarana prasarana untuk merusak, ya kan, generasi awak. Kalau kita pandai mempergunakan, ibu-ibu dan bapak-bapak malah bisa menyambung dakwah. Ya kan? Ibu-ibu kalau mencari dakwah hamba di YouTube, aku nanya dimasukkan orang ke YouTube. Orang Minang di luar tak kajuinya. Kau siapa Ustaz Robert? Hanya dalam bawa ke Batam di orang Minang 3 senan. Ke petang kau nyundang ke Kalimantan. Kau insyaAllah ke negara 9 lah itu mengurus paspor dong. Banyak orang Minang bapak. Orang Minang kau di bahasanya ada. Baik itu ketika dia tahu tak mau lalu. Dia mencari si keluar di pintu tu. Aku rancak tanah letak kadai situ. Aku rancak dijual situ. Itu orang Minang. Cuma mendengar kaji palalo itu seorang Minang. Daripada Ustaz datang mengaji lalu beliau terhenti. Jalan lo tak? Awak mengaji tak lama-lama. Jadi apa itu, ya kan, bisa merusak anak awak. Kalau ingin awak serupa anak Nabi Zakaria tadi, ya kan, jadi Nabi tak mungkin lain Nabi Lahabi, tak ada lah Nabi terakhir Nabi Muhammad. Tapi anak saleh. Kalau anak ibu jadi pejabat, saleh dia tak mungkin menganiaya rakyatnya. Kalau jadi pengusaha orang penggalihnya, tak mungkin mengicu orang lain. Kalau anak ibu, anak apa jadi anak saleh, jadi kepala rumah tangganya, dia pasti sayangnya bininya, tak pernah khianati. Itu kelebihan anak saleh. Makanya Nabi Zakaria berdoa tadi, yarithuni, untuk mewarisi aku, sebab beliau Nabi, wa yarithu min aliyaku waj'alhu rabbi radiyah. Nan kamu sampaikan anak-anak awak tadi khatam. Kira-kira menurut ibu jawab, ya kan? Allah mantap bana baca Al-Qurannya anak nak khatam loh.
Tapi saya yakin anak ini belum tahu apa artinya wala taqribuz zina. Jangan engkau dekati zina. Kalau nyo lamo-lamo dalam bilik, nyo jadi status dia itu film porno. Anak umur 4 balik, anak umur 6 balik. Kira-kira kata ini. Kan itu nampak kemana cerita tadi. Ya kan? Jadi media sosial ini bisa menghancurkan akhlak, bisa membawa kemajuan. Ya kan? Menonton film porno di HP itu mendaki zina namanya. Kece Allah wala taqrabuz zina. Orang sasaleh-salehnya Bapak Ibu, setaat-taatnya, secukuk-cukuknya ilmunya, ya kan? Tapi kalau nyodake zina, akhirnya nyoba zina. Jadi Allah melarang itu wala taqrabu. Kira-kira tadi membaca Quran tadi anak wabu siang tadi, yo, ya kan? Dibaca enggak artinya ayat yang dibaca itu? Enggak. Ya kan? Pendidikan ini harus diteruskan. Ikola gunanya sanawiyah, ikola gunanya pesantren. Jadi anak yang telah khatam ini dilanjutkan sekolahnya ke sekolah-sekolah yang mendalami agama. Ya kan? Jadi Al-Quran mengecekan jangan zina, anda itu doh. Wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati. Kadang-kadang bapak kan ada anak gadis, ada anak bujang kau, ma, pa, yo, awak kepai ke ladang padi, pa, atau ke tempat wisata di Tabek Patah, awak pakai mahsinan. Jus ya, jodajon. Apahilah, boleh berkembang lo kau. Bau kesinan minyak angin yo, hari dingin. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Tunya mengecek kain duanya tu. Minta izin ke ayah kau dulu. Baiklah kau ke ayah. Ya, amalah mengizinkan awak kepai bakemah ke tempat wisata Tabek Patah. Jus ya, jodajon. Siang malam enggak seminggu kau siang malam. Jangan pai lena. Kalau pai itu dengan seselompok mahasiswa, itu ada dosen pembimbing. Kalau itu dari sekolah menengah, itu ada guru pendidik. Kalian pai dajon tu bukan kawan tapi lawan. Baik kau kali lagi kupiah kulit kampia ya nah. Jangan pai le memanalah ya. Sahebat-hebat antimun kalau bawa aja durian cai antimun. Walaupun antimun kau main pok durian dan cai antimun jo, apalagi antimun main pok durian. Jangan baik lah nak. Anak kecil amaknya, biasa lah anak tu udah nak merasa muda mah. Biarlah nyopai sekali baca. Anak nampaknya kau yo takui diri ni lah. Apa don takui diri ni? Kalau ada ubah lah. Iya kan? Kalau itu kecil mak kau baiklah. Ala payah nak kau pakai mah jo pacarnya. Kau jo lakinya tak baru. Iya kan? Hati bosinan jalannya tak menganga-nganga doa sama nonton apa kedua. Apa gambar porno. Nah, sampai bulan balik kemah tu hamil, muta-muta. Kau cerai. Tanya ke Pak Kua. Ada beberapa pendapat orang nan hamil sebelum nikah, ada nan membolehan dinikahkan orang hamil tu. Tapi tak boleh bergaul. Pertanyaannya ke kita bersama Pak. Orang menikah kau anak muda. Nyo boleh dinikahan ketika hamil pacarnya kau tidak boleh bergaul. Melanteh dengan apa ketika Pak muda itu sudah nikah dah bergaul. Cuma menunjuk ke seorang. Awak sudah nikah tidak boleh bergaul. Ada nan talok.
Anda ada seorang. Adolah nama ngecean nantian anak lahir dulu baru nikah. Ya kan? Kok kalau hamil sebelum nikah? Bapak-bapak nan manikahan anak kutikolah hamil tadi itu pelampau malu namanya. Nikah pelampau malu kalau di kampung. Tapi malu jo, bang malu. 3 bulan sudah nikah nak lahir. Karena lah dulu baca dari Jawi. Iya kan? Anak kepedusinya dia nama Siska, siap sebelum kawin. Aku lah banyak terjadi bang. Itu yang dikhawatirkan di Pak Kemenak tadi. Jadi setelah anak khatam ini jangan dibiarkan saja. Awak lah kadang tiba anak nak khatam Quran. Ya kan? Selanjutnya apa lagi? Jadi disuruh anak ini mendalami Islam sedalam-dalamnya. Kalau ada nama Siska, maaf siapa ya? Itu kebetulan saya kepanjangnya itu dah Pak. Tidak satu orang nama Siska itu dah. Ini yang perlu pengawasan bagi kita orang tua. Akhirnya lah banyak tukik nala patah, lah banyak camin nala kabut, lah banyak cilako nala kalah. Sedangkan awak di Minangko ada bersandi syarak bersandi kita Allah. Cik lain, apa kan ada yang ke orang jadi pengulu, jadi datuk. Jangan sembahyang di rumah. Ada bersandi syarak bersandi kita Allah. Datuk tu harus meramian musaji. Kau datuk salat di rumah, sudah salat di rumah, bayi pada minum, tu jujuan kaleng. Tu dibasuh nak sikor. Di mana letaknya ada bersandi syarak bersandi kita Allah? Ya kan? Kemudian kai kesuruh lena ko buruan lah main bau ayah maaf biarlah ayah sana linda wa ampailah. Itu tidak ada manfaatnya kita menyuruh. Sabab mairi barang jo barani mairi kerajo jo sau. Awak sebagai ayah badamino anak disuruh kesuruh. Ya. Ini bapak-bapak ini. Kira-kira kalau awak pada minum, tuan bola lalu tadi di Sumania, kopiah putih pada minum. Memang kopiah putih itu tidak mutlak kopiah haji itu. Sebab haji tidak kopiah. Kalau ada orang pai menaikkan pada haji, berkopiahnya batal hajinya. Sebab kepala ketika berpakaian ihram tidak boleh ditutup. Kira-kira lekon baca Allahu Akbar orang. Pada minum tu dah ada tu dapat. Ya kan? Awak taruh lo, awak dah tua. Bataruh segala tetalu sebatang Samsung. Nanang monyo bataruh judi. Apa lah perangai lek kalau ada. Ambo nak menuduh kalau ada. Kalau tidak jadi suwe enjo ada bersandi syarak bersandi kita Allah. Makanya Nyi Haji Sulaiman Ar-Rasuli pendiri Tarbiyah Islamiyah Canduang nan jadi datuk tu harus tahu jo agama. Iya kan? Kendak melakau jadi pejabat apa kerja lo balik datuk. Iya kan jadi camat balik datuk je. Jadi bupati balik datuk je. Iya kan? Iya kan? Jadi diselaraskan semuanya dengan ajaran agama. Baik itu ibu-ibu yang terhormat, ya kan? Kalau ada anak ingin ke pesantren, kita motivasi dia semakin kuat. Dia jangan ke pesantren doang anak di SMP salah. Sulit mencari kerajaan nanti di pesantren. Sebab ijazahnya swasta. Tapi kinilah ditolong Pak. Nanti pesantren bisa mengambil ijazah man. Dilata anak dapat ijazah tu, tidak dapat awak kerajo. Kerajo tu takdir Allah. Ambo
sekolah di pesantren tak laku ijazahmu. Tahun 73 alun ada persamaan untuk ujian kaman apa? Mau tamat tahun 73 alun ada. Tapi ambo bisa masuk Karajo di PT Semen Padang. Karajo itu takdir Allah, bukan ijazah. Kemudian gunanya ijazah kolek itu penganamo. Ijazah pesantren ku gunanya ndak sinkron jo Karajo. Karajo di mekanik di namanya jalan namanya kalau bahasa Inggrisnya rancak atau oilman, tapi bahasa awaknya buruak manuka minyak kumul. Ada jalan di mana Karajo di General Service mana menyampan zaro. Bahasa Inggrisnya kan rancak, jadi mau di bahasa awaknya enggak. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kemudian nampo dari pabrik dipindah ke kantor. Ya kan? Amat kau ditanya lah dek kepala ijazah. Ijazah bos swasta pak. Anak kecil kepala kau, buya kan ndak melamar Karajo. Buya lah karyawan. Jadi japu ijazah tu boleh bisa kami menaikkan pangkat jo golongan. Kalau ijazah buya ndak ada, bagi cik kami ndak berpendidikan. Buya pu ijazah masuk di PT Semen Padang, disederajatkan jo PGA 6 tahun. Ya kan? Akhirnya ijazah itu berguna juga. Jadi kalau ada anak ingin ke pesantren, bapak-bapak jangan dihalangi. Ibu bapak yang terhormat, ada anak orang Sunda pak. Orang Sunda nam biasa anak pandainya pak. Itu irama lagunya. Tapi ada anak orang Sunda santi yang membaca Quran jadi imam di Qatar. Tidak disebutnya jadi imam di Qatar. Anak Sunda baga gajinya 2,5 miliar sebulan. Kau diwalian ke bawah berapa kilo tu? Ini bapak. Itulah keberkahan Al-Quran. Tapi jadi dia sudah khatam ku anak tidak baca-baca Quran. Bagaimana cara membaca Quran yang baik? Datangkan guru privat. Ya kan? Kalau sudah banyak rumah tahfiz di negeri kita ini, serahkan anak itu ke sana. Ya kan? Karena pembentukan generasi untuk menggantikan kita itu memang saja kita ibu. Ada pepatah Arab, iko bukan hadis dan bukan ayat. Bunyi pepatah, innal ghusuna idza qawam taqtadalat. Kalau masih ranting diluruskan, dia akan lurus. Ya kan? Wala yalinu walau qawam khashab. Dia tidak akan mau diluruskan lagi, akan pecah kalau sudah menjadi papan. Rantiang kadoli lurian amun, kalau lah jadi papan pecah. Innal usuna idza qawam taqtadalat wala yalinu walau qawam tuhul khashab. Itu bunyinya pepatah Arab. Jadi pesan kami kepada bapak dan ibu kaum muslimin, orang dan masih anaknya khatam Quran, tu ibu ayahnya muda baru tu. Kalau ada orang sagai ambo ku ada jo anaknya khatam Quran, tu buah saleh tu mah. Ya kan? Lalu sampai 10 tahun dah orang nak, itulah ia nak balik. Ya kan? Buah saleh namanya. Jadi saya yakin ibu-ibu yang anaknya khatam ini, ibunya masih muda.
kisah serangka kok. Lai tahu? Tidak. Agak bentarangan jalan lo dah. Serangka kau lah keluar dari tandue. Ya kan? Nyokam tandue tu. Ndak orang nak tu. Karena nyo ndak punya daun telingo. Jadi nantak daun telingo tu populasinya batandue. Nan pakai daun telingo populasinya baranak. Muju orang rumah awak pakai daun telingo pak. Bunda batandue nya. Ya kan? Aduh.
Tapi di masjid Ihsan, di masjid Huriyah, di masjid lantai batu, itulah disiplin. Agolona membantah, Pak Ustaz, rokok tu kalah sebuah jo sirih. Mau tahu? Lah naik alik kata rumah bariri di ruang tapi, bersusun di ruang tengah, basanda di tiang panjang, bermain erang joget yang menimbang baso jawasi. Ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk. Mangunya halam sirah, sirahnya tinggal di bibir, kalik tinggal di rakuan. Maisuk Allah mengundang. Dengan aanan pundam tu, maisuk Allah mengundang. Acu celik gigi pak dan perokok, hitam tak soalah ke dalam. Atau pundam memundang. Mangunya halam sirah, maisuk Allah memundang. Sirahnya tinggal di bibir, kaliknya tinggal di rakuangan, lampak tersimpan di caranong. Anan mundam tadi aja jadinya, ya kan? Itu sebab kepanjang. Tapi ada orang keuntungan cecenya orang Malaysia tak jadi naik. Kerana batu panjang ni. Tadi orang naik, orang Malaysia naik. Ya kan? Itu lo keuntungannya dicek orang perokok. Ya kan? Tapi yang jelas tidak ada manfaatnya, merugikan kesehatan. Nah, lakukan kayak gitu. Terakhir, Nabi Zakaria tadi cucu siapa? Cucu Nabi Ibrahim. Diurut dari Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, ya kan? Taruh ke bawah, sampai Yahya. Nabi Ibrahim ba'a pulau. Tunyo minta ke Allah, Rabbi habli minas salihin. Beri saya anak yang saleh ya Allah. Dek permintaannya itu disesuaikan ya Allah Pak. Fabasyarnahu bighulamin alim. Diberi kabar gembira dia dengan anak yang penyantun. Tandonya anak Nabi Ibrahim itu penyantun. Kata ayahnya kayaknya, ya bunaya, wahai anak buah hati ayah. Inni ara fil manam. Saya melihat dalam mimpi. Anni azbahuka. Rasanya ayah menyembelih engkau. Fanzur maza tara. Bagaimana pendapatmu nak? Barang umur Ismail ketika itu 9 tahun baru. 9 tahun itu kira-kira masuk SMP ya. 9 tahun. Apa jawab Ismail ini? Karena dia anak saleh. Qala ya abati fa'al. Ayah kerjakanlah. Maru sesuai dengan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan mendapati saya disembelih ini dalam keadaan sabar, insyaallah. Atau kalau dapat anak saleh, kandidat dia macam ni. Tapi dek saleh tu, ayah saleh, anak saleh, isteri saleh, tak jadi tidak dia ada rupa cobaan. Apa kata Allah? Wa nadainahu ayya Ibrahim. Laki-laki pisau dilihatnya lain, kami berseru kepada Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau mau melaksanakan perintah saya walaupun dalam mimpi. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini hanya cobaan saja, bukan sebenarnya. Wa fadainahu bizibhin azim. Saya tebus anakmu dengan kibas yang besar. Jadi tidak jadi anak itu di Nabi adalah laki-laki pisau lain nyatakan dia Allah.
sapi. Alhamdulillah, sapi nalah di dabih tu ibu gulai tadi batambuh mau makan. Iya kan? Dapat lo tadi nan gaji bohnya, oh deh tu ketujuh dan bohnya. Dah kolesterol tu tak, ni mah kolesterolnya perai mah. Kalau membayi ya, yuk kolesterol lah. Jadi asa perai tiang dalam pak. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi kalau saya simpulkan kajian kita malam ini, pertama berdoalah dengan lemah lembut, ya kan? Yang kedua, sebelum doa itu terkabul jangan putus asa. Kalau tidak ada doa kita dikabulkan di dunia itu, tandanya dia akhirat diganti dah bang. Yang ketiga, seimbangkanlah pendidikan anak kita. Kemudian jagalah dia memakai HP. Itu bitaru Pak Kepala Kementerian Agama tadi. Sudah banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Iya kan? Maka rusaklah keturunan kita. Bertaburanlah anak-anak haram di perkampungan orang Muslim. Mana masalah? Kalau di Spanyol, di Inggris, bapak-bapak di Skotlandia, ya kan itu nyala biasa. Tak apa. Kau di perkampungan Muslim, tiada pesan syarat, syarat bertani kitabullah, banyak lagi anak haram atau tak sinkron. Inilah yang akan kita jaga bersama-sama. Bapak, ibu, mama, inyek, datuk, angku, semuanya berperan serta. Kalaulah saciok kita bayang, sadanciang bak basi, kabuki sama melaki, kalurah sama menurun. Maka untuk mendidik anak ini akan bisa kita lakukan bersama-sama sebaik-baiknya. Saling mengawasi. Bukan anak sianu anak kita, sama-sama kita pelihara semua. Itulah bapak-bapak tausiah kita malam ini. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah mungkin ada dari saya. Untuk itu saya membaca dengan pujian kepada Allah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Batang gadang lambo panjang, dahan joran tiang lambo titik, di sinan